Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan penilaian tengah semester. Oke, kita mulai. Yang pertama, dia diketahui ada fungsinya bentuk F, fungsi bentuk linear, G-nya dalam bentuk kuadrat. Nah, kita akan menentukan domain dari F per Gx. Oke. Kita untuk mencari domain, kita cari dulu bentuk fungsinya. F per G-nya dulu. F per Gx berarti F, fungsi F dibagi dengan fungsi G. Fungsi F-nya kita tulis X min 5 per G-nya akar dari X kuadrat min 9X. Nah, kalau ada fungsi pecahan dan ada fungsi akar sebagai penyebutnya, berarti ini nanti untuk domain. Masih ingat domain natural? Nah, masih ingat untuk domain pecahan? Domain pecahan itu berarti si Gx-nya dia tidak boleh 0. Tapi perlu kita lihat, karena Gx-nya dalam bentuk akar, sedangkan kalau ada akar Gx, ya kan syaratnya si Gx untuk bentuk akar, domainnya dia Gx harus lebih besar sama dengan 0. Nah, yang ini kita gabungkan. Berarti dari sini nanti akan diperoleh Gx lebih besar 0. Ini yang akan kita gunakan ketika ada bentuk pecahan dan penyebutnya berupa akar. Berarti Gx-nya lebih besar 0. Tinggal kita masukkan Gx-nya yang tanpa akar. Jadi X kuadrat min 9X lebih besar 0. Nanti ini punya X X dalam kurung X min 9 lebih besar 0. Berarti nanti diperoleh X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 9. Oke, karena ini dalam bentuk pertidaksamaan, berarti kita masih perlu garis bilangan. Ini ada 0, ada 9. Perlu cek garisnya paling enak pakai 1 yang kecil ya. Masukkan ke sini. Masukkan satunya, berarti ada 1 kuadrat dikurangi 9. Hasilnya dia negatif. Negatif ini kita taruh di antara 0 sampai 9. Berarti kanan kirinya dia akan positif. Yang kita ambil adalah bagian positifnya, karena yang diminta adalah yang lebih besar 0. Ini lebih besar 0, lebih besar 0. Berarti nanti untuk domainnya X kurang dari 0 atau X lebih dari 9. Oke, ini dia untuk domain F per Gx. Jadi ingat kalau misalnya ada pecahan, syaratnya. Jadi ingat kalau misalnya ada pecahan, penyebutnya dalam bentuk akar, dia syaratnya harus Gx-nya atau penyebutnya lebih besar daripada 0. Terus selanjutnya yang nomor 2. Tentukan domain fungsi dari grafik di bawah ini. Ingat kalau domain dia bagian sumbu X. Kalau range dia bagian sumbu Y. Ini range atau daerah hasil, ini untuk domain. Untuk yang grafik yang pertama, domainnya berarti dia dari min 3 sampai 1. Ini karena lingkarannya tidak full, berarti dia kurang dari, terus ada X, di sini full titiknya, berarti dia kurang dari sama dengan. Nah, ini untuk domainnya. Terus misal, tadi yang pertama, sekarang yang kedua nih, grafik seperti kurva. Nah, untuk domain yang pertama, ini tadi domain yang pertama ya. Nah, untuk domain yang kedua, berarti dia dimulai dari min 1 dan lingkarannya ini penuh. Terus sampai melaju karena masih ada tanda panahnya, berarti masih sampai ke sana, ke arah kiri sampai tak hingga. Kalau sampai tak hingga, mulainya dari 1, berarti X. Karena dia ke arah kiri, berarti dia kurang dari
sama dengan. Kenapa pakai sama dengan? Karena dia bundarannya full, nggak bolong. Jadi X kurang dari sama dengan 1. Terus X anggota bilangan real. Gimana kalau yang misalnya nomor 3 nih ada garis? Domainnya yang ketiga. Domain yang ketiga dia dimulai dari 2 dan berakhir. Domain untuk yang ketiga dia dimulai dari 1 dan berakhir di 2. Satunya dia lingkarannya nggak hitam, yang di bagian 2 dia hitam. Berarti kita bisa tuliskan X di antara 1 dan 2. Untuk tandanya, X-nya lebih besar tanpa sama dengan. Terus untuk di bagian 2 dia kurang dari sama dengan. Karena dia ada full hitam. X anggota R. Terus untuk domain yang grafik keempat. Grafik keempat, kita lihat dia garis lurus dimulai dari 2, terus tak terhingga karena masih ada tanda panahnya ke arah kanan. Dan dia tidak full isinya. Berarti dari sini kita bisa tuliskan X lebih besar 2. X anggota bilangan real. Nah, ini dia untuk soal yang nomor 2. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui grafik. Selanjutnya, nomor 3. Diketahui Y dalam bentuk persamaan kuadrat. Tentukan titik potong persamaan tersebut pada sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita yang pertama pada sumbu X. Titik masih ingat titik potong pada sumbu X? Kalau titik potong pada sumbu X berarti Y-nya akan sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Kita nolkan bagian Y-nya. X kuadrat min 5X plus 6. Kita mau cari X-nya. 0 sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Nah, berarti ini tinggal kita kuadratkan. X. Kalau dikali hasilnya 6, kalau ditambah hasilnya min 5. Nanti ada 2 sama 3. Min. Nah, ini dia. Tinggal nyari X-nya. X min 2 sama dengan 0. Atau X min 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Atau X-nya sama dengan 3. Nah, di sini diperoleh titik potongnya. Titik pot pada sumbu X-nya dia ada di 2,0 dan 3,0. Oke, sekarang yang B. Titik pot pada sumbu Y. Kalau pada sumbu Y berarti kebalikannya. X-nya yang 0. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 6. Tinggal kita ganti X-nya dengan 0. Ini 0. Min 5 kali 0 juga 0, plus 6. Berarti Y-nya sama dengan 6. Nah, berarti untuk titik potnya, titik potong sumbu Y. Titik potong sumbu Y berarti nanti diperoleh 0,6. Nah, selanjutnya, nomor 4. Diketahui fungsi f(x) 2x plus 5. Tentukan nilai dari f kuadrat 1 dikurangi f0 ditambah f2. Nah, kalau ada kayak gini kita cari dulu setiap nilainya. F kuadrat 1. F kuadrat 1 itu berarti dia fungsinya dikuadratkan. Berarti ada 2 dikali 1 ditambah 5 nanti terus dikuadratkan. Ini berarti nanti ada 2 tambah 5 dikuadratkan, 7 dikuadratkan jadi 49. Terus ada F0. F0 tinggal kita masukkan. X-nya 0. Berarti
berarti ada 0 tambah 5 sama dengan 5. Ini dikurangkan dulu. 49 kurangi 5 berarti ada 4. Oke, sekarang kita mau cari nilai F2. F2 berarti nanti 2 dikalikan 2 ditambah dengan 5. 2 kali 2, 4 tambah 5, 9. Tambah 9. 9 tambah 4, 13. Ini nyimpen 1 jadi 5. Nah, berarti nilainya adalah 53. Nah, jadi untuk F kuadrat X, dia itu merupakan Fx yang dikuadratkan. Tapi karena yang diminta adalah nilai, kita langsung masukkan nilainya aja. Oke, sekarang nomor 5. Diketahui fungsi fx dan fungsi gx. Kita mau menentukan rumus dari fog x-1. Ingat kalau dia udah ada penjabaran x-1, fog-nya kita harus cari dulu dasarnya. Fogx. Kita cari dulu fogx-nya berapa. Kita jabarkan fogx berarti f dalam kurung gx. Gx-nya kita masukkan f 2x plus 3. Kita masukkan dalam fungsi f. Ada 4 dikali 2x plus 3 min 1. Ini ada 8x plus 12 min 1. Dikaliin semuanya ya, 4-nya ke 2x plus 3. Nanti diperoleh 8x plus 11. Nah, ini diperoleh fungsi fog x. Yang ditanyakan apa? Fog x min 1. Nah, karena ini udah ketemu tadi x, berarti tinggal ganti aja x-nya dengan x min 1. 8 dikalikan dengan x min 1 ditambah 11. Jadi ada 8x min 8 ditambah 11. Nanti diperoleh 8x plus 3. Nah, ini dia fungsi fog x min 1. Selanjutnya nomor 6. Ini ada fungsi f. Fungsi f 5x min 4 sama dengan 5x min 1. Sedangkan fungsi gx-nya dia x plus 2. Yang ditanyakan adalah nilai dari fog min 2. Berarti kita mau cari nilainya dari fog min 2. Caranya gimana? Karena kita perhatikan dulu fungsi f-nya. Nah, ini fungsi f-nya dia dalam bentuk f 5x min 4. Berarti kita mau ubah dulu, biar gampang, kita ubah dulu f 5x min 4 menjadi fungsi fx. Nah, caranya gimana nih? Dia kan ada fungsi 5x min 4 sama dengan 5x min 1. Untuk mengubah menjadi fx, kita kan perlu pemisalan. Pemisalannya, sebenarnya pemisalan itu dia sama juga dengan inverse-nya kalau kita perhatikan. P inverse dari 5x min 4. Berarti nanti ada x plus 4 per 5. Masih ingat kalau ada fungsi ax plus b, berarti nanti untuk inverse-nya dia akan jadi x min b per a. Kalau ada fungsi fx-nya ax min b, berarti inverse-nya dia akan jadi x plus b per a. Nah, ini tinggal kita masukkan nih ke fungsinya. Nanti diperoleh fungsi fp. 5 dikali x plus 4 per 5 min 1. Ini bisa dicoret. Berarti diperoleh, oh ya ini dalam P ya. Dan P plus 4 min 1. Fp-nya dia sama dengan P plus 3. Nah, inilah fx. X plus 3. Dari sini yang diminta adalah fog min 2. Kita nggak usah nyari rumusnya, langsung masukkan aja dalam fungsi
G maupun fungsi F-nya. Ini karena yang diminta adalah F, G min 2, berarti kita harus masukkan dulu min 2 ke G. Fungsi G-nya berarti min 2 plus 2. Nanti diperoleh F 0. Tinggal masukkan 0 ke fungsi F. Berarti ada 0 plus 3. Jadi hasilnya adalah 3. Sangat mudah bukan? Oke, selanjutnya nomor 7. Diketahui fungsi FOG. Diketahui fungsi F, kita mau cari nilai selanjutnya dia ada fungsi FOG. Oke, selanjutnya dia diketahui fungsi FOG, diketahui fungsi F, dan yang ditanyakan adalah fungsi G-nya. Oke, coba kita tulis dulu. Kalau kayak gini berarti kita jalan dari FOG-nya. Kita jabarkan FOG-nya. F dalam kurung GX. Jadi FOG-nya 2x kuadrat plus 3x plus 4. 2x kuadrat plus 3x plus 4. Kita masukkan fungsi G-nya ke fungsi F. Berarti ada 2 dikali GX min 1. Fungsi F-nya ini ya. Tinggal kita ganti X dengan GX. Sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nanti diperoleh 2GX min 1 sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 4. Tinggal kita pindah ruas, 2GX sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 1-nya kita pindah ruas, jadi plus 1 plus 4, berarti plus 5 ya. Jadi peroleh GX sama dengan 2x kuadrat plus 3x plus 5 bagi dengan 2. Kita bisa tuliskan setengah dikali 2x kuadrat plus 3x plus 5. Nah, ini dia untuk fungsi GX. Oke, selanjutnya. Diketahui fungsi FOG dan fungsi GX-nya. Kita mau cari fungsi F. Ingat, selalu jalan dari FOGX. FOGX dia ada 4x kuadrat min 2x plus 5. FOG kita jabarkan berarti F dalam kurung GX. Ada 4x kuadrat min 2x plus 5. GX-nya kita masukkan 2x min 1 sama dengan 4x kuadrat min 2x plus 5. Nah, ingat kalau dia ada fungsi F, terus bentuknya itu F 2x min 1. Kita cari inverse-nya dari 2x min 1. Inverse-nya berarti dia ada x plus 1 per 2. Nah, ini dia yang akan kita masukkan ke tiap x. Inverse-nya ya. Nah, ini nanti tak taruh sini. Oke. Nanti langsung ketemu fx-nya. 4 dikalikan dengan x plus 1 per 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x plus 1 per 2 plus 5. Ini 4 x plus 1 dikuadratkan per 2 dikuadratkan jadi 4 juga. Jadi nanti 4-nya bisa kita coret. Terus selanjutnya min 2 juga bisa dicoret dengan 2. X plus 1 ditambah dengan 5. Bisa dicoret-coret. X plus 1 dikuadratkan. Oke, kita jabarkan. Jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Ini ada min X min 1 plus 5.
Ini ada negatif, kita kalikan ke dalam kurungnya, jadi negatif semua ya. Oke, ini diperoleh X kuadrat plus 2X min X, jadi plus X. Ini habis, jadi plus 5. Nah, inilah fungsi f(x) yang kita cari. Oke, kita lanjutkan ke nomor 9.